Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa qaddimil akhassa fi ittisali, wa qaddiman ma syi'ta fi infisali. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibni Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-66, di mana bait ini itu masih berada dalam pembahasan dhamir. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bait yang ke-66 ini, wa qaddimil akhassa fittisali, dan dahulukanlah yang lebih khusus, ya maksudnya adalah yang lebih ma'rifah, fittisali, dalam keadaan ittisal. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya adalah kedua dhamir tersebut adalah dhamir muttasil. Ya, kedua dhamir yang mansub itu adalah dhamir muttasil. Wa qaddiman ma syi'ta fi infisali, dan dahulukanlah mana saja yang engkau kehendaki dalam keadaan infisal. Artinya salah satu dari dhamir tersebut adalah munfasil. Ya, kita nanti akan melihat penjelasan mengenai bait ini. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ke-66 ini, yaitu At-taqdimu wa ta'khiru 'inda ijtima'i dhamiraini mansubaini. Mendahulukan dan mengakhirkan ketika dua dhamir yang mansub itu bergabung. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, dan beliau mengatakan, hadzal baitu fi hukmid dhamirainil mansubaini min haitsut taqdimi wat ta'khiri. Bait ini, yaitu bait yang ke-66, itu menjelaskan mengenai hukum dua dhamir yang mansub, ya, dari sisi takdim dan takhirnya. Artinya dari sisi dua dhamir tersebut itu mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Wal qa'idatu, dan kaidahnya, anna dhamiral mutakallimi a'rafu wa asyaddu tamyizan limusammahu min dhamiril mukhatabi. Ya, jadi kaidahnya bahwa dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama itu lebih ma'rifah dan juga lebih kuat dalam membedakan objek yang diberi nama dengan dhamir tersebut. Ya, lebih ma'rifah dari apa? Min dhamiril mukhatabi. Lebih ma'rifah daripada dhamir mukhatab. Ya, kata ganti orang kedua. Wa dhamiral mukhatabi a'rafu min dhamiril ghaibi. Dan kaidahnya juga bahwa dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua, itu lebih ma'rifah daripada dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga. Wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, fa idza jtama'a dhamirani mansubani, maka ketika ada dua dhamir mansub yang bergabung, wakhtalafa fir rutbati, dan kedua dhamir mansub tersebut itu berbeda dari derajat atau tingkatan kema'rifahannya. Bi an kana ahaduhuma akhassa minal akhari, di mana salah satu dari dua dhamir tersebut itu lebih khusus atau lebih ma'rifah daripada yang satunya. Falahuma halatani,
Maka pada saat tersebut, ya, atau bagi dua dhamir tersebut, itu ada dua keadaan. Al-ula, ya, keadaan yang pertama, an yakuna muttasilaini. Yaitu ketika dua dhamir yang mansub tersebut, itu sama-sama dhamir muttasil. Maka bagaimana? Fayajibu taqdimul a'rafi ala ghairihi. Maka wajib mendahulukan yang lebih ma'rifah daripada dhamir yang satunya. Ya, taqulu, engkau katakan, al-kitabu a'taitukahu. Ya, kitab tersebut, ya, aku memberikannya, yaitu kitab tersebut, kepadamu. Maka perhatikan, ya, di sini kaf didahulukan daripada ha. Dan kaf itu lebih ma'rifah. Kemudian wa a'taitanihi. Ya, wa a'taitanihi. Ya, kitab tersebut engkau memberikan, ya, kitab tersebut memberikannya kepadaku. Bitaqdimil a'rafi, ya, ini dengan mendahulukan yang lebih ma'rifah. Wa huwal kafu fil awwali. Yaitu kaf pada contoh yang pertama, yaitu a'taitukahu. Ya, itu kaf didahulukan. Wal ya'u fits tsani, dan mendahulukan ya pada contoh yang kedua, yaitu a'taitanihi. Ala ghairil a'rafi fihima. Didahulukan daripada yang, ya, yang kurang ma'rifah atau yang tingkat ma'rifahnya lebih rendah pada dua contoh tersebut. Ya, jadi yang kurang ma'rifah ya dhamir ghaib ha. Li'annal kafa lil mukhatabi. Karena dhamir kaf itu untuk mukhatab, untuk kata ganti orang kedua. Wal ya'a lil mutakallimi. Dan ya itu untuk mutakallim, kata ganti orang pertama. Wal ha'a lil ghaibi. Dan dhamir ha itu untuk ghaib, untuk kata ganti orang ketiga. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, wala yajuzu taqdimu ghairil a'rafi. Dan tidak diperbolehkan mendahulukan yang tingkatan ma'rifahnya itu lebih rendah. Ya. Wa ajazahu ba'duhum. Akan tetapi sebagian dari ulama nahwu itu memperbolehkan hal tersebut. Ya, apa dasarnya? Lima rawahu Ibnul Athiri. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir. Min qauli Utsman radhiyallahu anhu. Yang mengenai ucapan dari Utsman radhiyallahu anhu. Apa perkataan beliau? Arahumunil batilu syaitonan. Arahumunil batilu syaitonan. Kebatilan itu membuatku, ya, di sisi mereka itu terlihat menjadi syaiton. Ya, atau kebatilan membuat aku terlihat menjadi syaiton di sisi mereka. Atau kita lihat catatan kaki, wal ha'u maf'ulun awwalun. Ha yaitu arahumuni, ya, ha itu adalah maf'ul yang pertama. Wal ya'u maf'ulun tsanin. Dan ya yang ada pada ni itu adalah maf'ul yang kedua. Wa syaitonan maf'ulun tsalithun. Dan lafadz syaitonan adalah maf'ul yang ketiga. Wal batilu fa'ilun. Dan kata al-batilu adalah fa'il dari aro. Ya, ini ada pada an-nihayatu fi gharibil hadithi. Ya, pada al-mujalladah tsalitsa pada jilid ketiga, ya, safhata sab'in wa sab'ina wa mi'atin. Pada halaman 177. Ya. Kemudian apa maksud dari hadis ini? Arada annal batila ja'alani indahum syaitonan. Ya, yang dimaksud oleh Utsman radhiyallahu anhu adalah
bahwa kebatilan itu membuatku di sisi mereka menjadi syaiton. Faqaddama dhamirul ghaibi. Ya, maka di sini Utsman radhiyallahu anhu mendahulukan dhamir ghaib, yaitu ha, ala dhamiril mutakallimi al-ya'u. Ya, jadi faqaddama dhamirul ghaibi al-ha'u ala dhamiril mutakallimi al-ya'u. Maka maka Utsman radhiyallahu anhu itu mendahulukan dhamir ghaib pada arahumuni daripada dhamir mutakallim. Padahal kita mengetahui dhamir ghaib itu tingkat ma'rifahnya itu di bawah dhamir mutakallim. Ya, jadi ada ulama yang memperbolehkan hal ini berdasarkan ucapan dari Utsman radhiyallahu anhu ini. Ya, kemudian ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua bagi dua dhamir yang mansub, an yakuna ahaduhuma munfasilan. Ya, bahwa salah satu dari dua dhamir tersebut itu dhamir munfasil. Fayajuzu taqdimul a'rafi wa ghairil a'rafi. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan mendahulukan yang lebih ma'rifah dan diperbolehkan juga mendahulukan yang tingkat ma'rifahnya lebih rendah. Fataqulu, maka engkau katakan, al-kitabu a'taituka iyyahu. Ya, kitab tersebut, ya, aku memberikannya kepadamu. Wa a'taituhu iyyaka. Ya, dan juga ya sama, aku memberikan kitab tersebut kepadamu. Akan tetapi yang pertama, kaf didahulukan daripada iyyahu, ya, dan kaf itu lebih ma'rifah. Sedangkan pada a'taituhu iyyaka, ya, ha didahulukan daripada iyyaka. Padahal ha itu ya tingkat ma'rifahnya di bawah iyyaka. Ya, illa idza khifal lubsu. Ya, jadi hukum asalnya boleh mendahulukan yang ma'rifah atau yang kurang ma'rifah. Melainkan jika dikhawatirkan terjadi kesamaran atau kesalahpahaman. Kapan itu? Wadzalika idza kana kullun minal maf'ulaini yasluhu an yakuna fa'ilan fil ma'na. Yaitu ketika ya setiap dari dua maf'ul tersebut itu memungkinkan untuk menjadi fa'il, ya, pelaku dari sisi maknanya. Fayalzamu taqdimul a'rafi. Maka pada saat seperti itu ya diwajibkan atau diharuskan mendahulukan yang lebih ma'rifah. Nahwu contohnya Khalidan a'taituka iyyahu. Ya, Khalid, ya, saya memberikan dia kepadamu. Ya. Wala yajuzu taqdimul ghaibi. Dan pada saat seperti ini tidak diperbolehkan mendahulukan yang ghaib. Ya, bi antaqula, dengan engkau mengatakan a'taituhu iyyaka. Ya, tidak diperbolehkan mengatakan a'taituhu iyyaka. Khasyatal lubsi, karena dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Ya, mengapa? Li'adami ma'rifatil akhidhi wal ma'khudhi minhuma. Ya. Karena ya tidak adanya pengetahuan siapa yang mengambil dan siapa yang diambil di antara keduanya. Ya, masih samar di sini. Ya, masih mungkin terjadinya kesalahpahaman. Fayuqaddamul a'rafu. Maka yang lebih ma'rifah itu didahulukan. Jadi harus a'taituka iyyahu. Mengapa? Liyakuna taqdimuhu dalilan ala annahul akhidhu. Ya. Itu supaya ya mendahulukan dhamir kaf tadi, ya dhamir kaf, itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang mengambil. Ya. Faka'annahul fa'ilu fil ma'na.
Ya, maka seolah-olah dia adalah fa'il dari sisi maknanya. Wal aslu fil fa'ili an yataqaddama. Dan hukum asalnya yang namanya fa'il itu didahulukan. Maka harus membacanya a'taituka iyyahu. Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qaddimil akhassa fittisali ila akhirih. Dan dahulukanlah yang lebih khusus ya, dalam keadaan ittisal ya, sampai akhir. Ai qaddimil akhassa wa huwal a'rafu ala ghairihi fi halil ittisali. Yaitu dahulukan yang lebih khusus, yaitu yang lebih ma'rifah daripada yang lainnya dalam keadaan ittisal. Wa qaddiman ma syi'ta minhuma fi halil infisali. Dan dahulukanlah ya mana saja yang engkau inginkan ya dari dua dhamir mansub tersebut dalam keadaan infisal. Artinya salah satunya adalah dhamir munfasil. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa fi ittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Maka ya dan dalam keadaan ittihadir rutbati ya kalau dua dhamir tersebut itu memiliki tingkatan yang sama dalam kema'rifahan. Ya, jadi derajatnya sama. Ilzam fasla. Ya, maka tetapkanlah yang kedua itu sebagai dhamir munfasil. Ya, wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ya. Adapun jika dhamir yang sama tingkatannya itu adalah al-ghaibu. Ya, itu dua dhamir tingkatannya sama, itu tapi dhamirnya adalah dhamir ghaib. Maka yubihu fihi wasla. Maka pada saat seperti itu ya diperbolehkan untuk menggunakan dhamir muttasil. Ya, nanti kita lebih mudah kalau lihat contohnya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu hukmu ijtima'i dhamiraini mutahaddayir rutbati ya min haitsul wasli wal fasli. Ya hukmu ijtima'i dhamiraini mutahaddayir rutbati min haitsul wasli wal fasli. Itu hukum bergabungnya dua dhamir yang memiliki kesamaan dalam tingkat kema'rifahan dari sisi ya wasl dan faslnya. Dari sisi dhamir tersebut ya disambung atau dipisah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan melanjutkan penjelasan untuk bait ini, idza jatama'a dhamiraini, ya jika ada dua dhamir yang bergabung, wattahada fir rutbati, ya wattahada fir rutbati, dan kedua dhamir tersebut itu ya sama tingkatan kema'rifahannya. Ka'an yakuna limutakallimaini. Ya, misalnya dua dhamir tersebut sama-sama dhamir mutakallim. Au mukhatabaini. Atau dua-dua dhamir tersebut ya dua-duanya adalah dhamir mukhatab. Au ghaibaini. Atau kedua dhamir tersebut adalah dhamir ghaib. Maka wajaba faslud dhamiri tsani 'anil awwali. Maka pada saat kondisi seperti itu ya wajib ya memfasal atau memisahkan dhamir yang kedua dari dhamir yang pertama. Atau mudahnya dhamir yang kedua itu harus dhamir munfasil. Fataqulu fil mutakallimi, maka engkau katakan pada dhamir mutakallim
Ya, jadi contoh untuk yang mutakallim, ya fataqulu fil mutakallimi taraktani li nafsi fa'a'taitani iyaya. Ya, taraktani li nafsi fa'a'taitani iyaya. Engkau telah meninggalkan diriku kepadaku, ya maka engkau telah memberikan diriku kepadaku. Maka perhatikanlah kata a'taitani iyaya. Ya, a'taitani iyaya. Itu ada dua maf'ul, yaitu ni dan iyaya. Maka iyaya sebagai maf'ul yang kedua itu harus menggunakan atau digunakan dhamir munfasil di situ. Wa fil mukhatabi, dan juga pada mukhatab, kata ganti orang kedua, a'taituka iyyaka. Ya, aku telah memberikan dirimu kepadamu. Maka ada dua maf'ul, yaitu kaf dan iyyaka. Karena sama derajatnya, maka yang terakhir, yang kedua, harus difasal, artinya menggunakan dhamir munfasil. Wa fil ghaibi, dan contoh untuk yang ghaib, kata ganti orang ketiga, a'taituhu iyyahu. Ya, saya telah memberikan dia kepadanya. Ya. Maka ini juga sama, maf'ul pertama ha, maf'ul kedua iyyahu. Maka maf'ul yang kedua itu harus menggunakan dhamir munfasil. Ya. Wala yajuzu ittisalu tsani, ya, dan tidak diperbolehkan, ya, menyambung dhamir yang kedua atau menggunakan dhamir kedua sebagai dhamir muttasil. Fala taqulu, maka engkau tidak mengatakan a'taitanini, ya, harus a'taitani iyaya. Ya, jangan a'taitanini, tidak boleh kalau dua-duanya dhamir muttasil. Wala, dan juga engkau tidak mengatakan a'taitukaka. Ya, a'taitukaka. Ya, ada dua kaf yang menumpuk, yang dua-duanya adalah maf'ulun bihi. Tidak boleh. Harus a'taituka iyyaka. Demikian juga wala a'taituhu. Tidak boleh engkau mengatakan a'taituhu. Ya, karena kedua dari maf'ul tersebut itu sama-sama ghaib. Maka tidak boleh kita menggunakan dhamir muttasil untuk keduanya. Ya, yang kedua harus dhamir munfasil. Illa, yang melainkan in kana li ghaibaini. Ya, kedua dhamir yang mansub tersebut itu sama-sama dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Wakhtalafa lafdhuhuma. Ya. Akan tetapi walaupun sama-sama dhamir ghaib, itu lafadznya berbeda. Ya, lafadz kedua dhamir tersebut berbeda. Apa maksud berbeda? Bi an kana ahaduhuma lil mufradi. Ya, misalnya dhamir yang pertama itu ghaib dan mufrad, tunggal. Watsani lil mutsanna. Dan yang kedua itu untuk mutsanna. Fayajuzu wasluts tsani. Dalam keadaan seperti ini, ya fayajuzu wasluts tsani. Diperbolehkan menyambung dhamir yang kedua. Taqulu, ya maka engkau katakan, sa'ala zamili 'anil qalami wal kitabi. Ya, kawan kelasku bertanya mengenai pena dan kitab. Ya. Atau meminta, ya, atau bertanya atau meminta pena dan kitab. Fa'a'taituhumahu. Ya, fa'a'taituhumahu. Maka aku memberikan keduanya, yaitu pena dan kitab, kepadanya. Ya, maka boleh. Ini di sini huma itu untuk mutsanna dan hu itu untuk mufrad.
Au a'taituhuma iyyahu. Ya boleh juga difasal, ya artinya yang kedua itu menggunakan dhamir munfasil juga boleh. Ya di sini perkaranya lebih luas. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa fi ittihadir rutbati ila akhirih. Ya, dan di dalam ya ketika dua dhamir itu bersamaan atau memiliki tingkatan yang sama, ai ilzamil fasla bainad dhamiraini. Ya, diwajibkan fasal ya atau memisah di antara dua dhamir idza tahada fir rutbati. Kalau kedua dhamir tersebut itu memiliki tingkatan yang sama dalam sisi kema'rifahannya. Wa qad yajuzul faslu fi dhamiril ghaibi. Ya, dan terkadang diperbolehkan ya fasal dan juga wasal dalam dhamir ghaib. Ya. Jadi boleh fasal, boleh wasal. Bil qaidis sabiqi. Ya, dengan qaid atau syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.